Oke bos, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rekaman saya tadi pagi bos. Ini adalah proses saya menyablon plastik ya. Di sini saya memperlihatkan bahwa di pinggir-pinggir screen ini saya merekatkan lakban ya, bening ya, lakban bening. Nah, ini tujuannya adalah agar ketika menyablon nanti tintanya itu tidak melebar atau meluber kemana-mana itu ya. Nah, setiap saya mau mulai menyablon lagi ya kan, tadi kan sudah nyablon, kemudian berhenti sebentar ya. Di sini saya mengelap bagian pola itu menggunakan kain kaos yang lembut, kemudian dikasih pengencernya yaitu M4. Tujuannya adalah ketika tadi ditinggal sebentar tadi ya, itu polanya sudah tertutup dengan tinta yang kering, maka harus dilap lagi dengan kain kaos yang lembut, kemudian dikasih cairan M4 gitu. Nah, sebelum dicoba ke plastik ya, kita coba dulu menggunakan koran ataupun kertas bekas yang tidak terpakai gitu ya. Kita coba dulu hasilnya gimana. Kalau hasilnya masih melebur-melebur ya kan, sisa-sisa dari pengelapan tadi, itu ya jangan pakai plastik dulu, kita tetap pakai kertas dulu. Dicek lagi beberapa kali, kalau sudah jernih hasilnya, bekas-bekas melobornya atau melubernya sudah nggak ada, bekas pengelapannya itu sudah bersih, baru nanti kita langsung ke media plastik. Ini masih melobor sedikit kayaknya ya, tapi nggak apa-apa ya, langsung aja dicoba ke media plastik ya, diratakan dulu plastiknya. Nah, ini hasilnya udah bagus lumayan ya. Oke, nah ketika proses sablon saya biasa melakukan sendiri ya, jadi saya single, jadi sambil duduk gitu kan, itu ada sebelah kiri, meja sebelah kiri screen itu kan masih kosong, jadi bisa saya gunakan sebagai tempat menaruh plastik sementara. Baru nanti setelah penuh, nanti akan kita kita jemur di bagian belakang saya ini. Nah, ini kan sambil duduk saya taruh di belakang. Di belakang itu ada jemurannya. Nanti saya perlihatkan ya. Nah, ini bagian belakang. Nah, ini kameramen istri saya suruh pindah dulu biar kelihatan prosesnya secara full ya. Nah, ini kan enak banget ya, set langsung taruh di sini, set langsung dijemur gitu kan. Nah, jadi proses sablon plastik itu bisa dilakukan sendiri, dan kalau mau lebih cepat bisa menggunakan kernet ataupun kondektor ya, istilah dalam bis itu pembantu sopir. Nah, di sini bisa digunakan kernet untuk membantu menjemur plastiknya ini. Nah, ini kalau sendiri kan agak lama ya, kesulitan. Nah, kan agak kesulitan. Tapi kalau sudah terbiasa ya nggak masalah sih sebenarnya. Nah, ini sekali ambil saya kurang lebih ini 10-15 lembar ya, perkirakan saja ya kan. Jadi nggak usah ribet menata, nanti ambilnya satu-satu seperti ini. Nah, ini trik ya, biar tidak terlalu sering mengepaskan atau mensenterkan plastik dengan pola.
Jadi kan kita langsung 10 atau 15 lembar plastik taruh di bawah screen, kemudian ditumpuk gitu kan, dikesut satu-satu gitu, dikesut satu-satu. Nah, ini hasilnya sudah lumayan ya. Saya belajar sablon kurang lebih sudah hampir 1 tahun bos, ini bos. Sudah hampir 1 tahun. Nah, kalau sudah penuh seperti ini tempatnya, kita geser di bagian kanan dan kiri, ya, sisi kanan dan sisi kiri. Dan dicek dulu sisi kanan dan sisi kiri sudah kering atau belum. Kalau sudah kering, kita bisa tumpuk, ya kan, ditumpuk yang baru ini. Nah, ini kan, ini proses menumpuknya, ya kan. Jadi nanti tempatnya yang sudah kosong ini bisa digunakan untuk menaruh plastik yang baru lagi gitu ya. Begitu caranya. Jadi memang semua punya inovasi ya. Semua punya cara masing-masing. Kalau teman-teman bisa punya cara sendiri yang lebih mudah gitu kan, ya bisa lah dipraktekkan. Kalau saya sudah nyaman seperti ini ya kan, nah ini udah cukup lah, udah cukup cepat lah, lumayan cepat kalau bagi saya tuh. Nah ini kesulitannya, ini agak lama juga ini. Ini plastiknya agak susah gitu. Kalau ada kondektor atau pembantunya itu bisa lebih cepat lagi prosesnya. Kalau ukuran plastik kecil, saya biasanya 1000 lembar itu bisa selesai dalam 8 jam ya. Nggak ada bahkan kalau desainnya sama. Tapi kalau desainnya berbeda ya kemungkinan berapa ya? Ya paling 700 lah, 600-700 kalau ukuran kecil. Tapi ya beda-beda ya, untuk kecepatan orang itu masing-masing berbeda. Karena terkadang kita setelah selesai satu desain, nanti kan kita mengerjakan desain yang lain kan gitu. Maka ya itu kita kesulitan untuk mempersiapkan desainnya itu, mempersiapkan screen. Harus dibersihkan dulu, dilap-lap dulu, kemudian dibuat apa? Dipaskan dulu dengan plastiknya. Gitu kan. Nah, itu perlu proses yang cukup panjang ya. Kalau mengganti desain itu. Tapi kalau desainnya bersama, misalkan ada orang order 1000 lembar atau 1000 PCS, desainnya satu aja gitu kan. Nah itu bisa cepat. Soalnya nggak gonta-ganti screen ya. Kita nggak mengatur screen lagi biar center, biar terpusat lagi gimana, biar pas di tengah-tengah gimana kan gitu. Nggak kesulitan jadi. Tapi kalau ada 10 orang masing-masing pesan 100, nah itu kan sama-sama 1000, tapi kan kita harus ada waktu untuk mengatur ulang atau mengatur tata letak screen-nya tadi gitu kan. Jadi ya biasa saja gitu. Kalau orang bisa cepat, kita lambat, ya dilihat dulu masalahnya. Kalau orang lain ya misalkan mengerjakan satu desain untuk 1000 PCS kan bisa lebih cepat dari kita yang mengerjakan 500 PCS tapi desainnya berbeda-beda gitu, seumpama seperti itu. Nah dalam proses belajar sablon pun ya, saya juga mengalami jatuh bangun, sama seperti halnya usaha yang lain gitu ya. Karena memang ya awal-awal pasti masih amatir lah ibaratnya, belum pro ya, belum terbiasa.
Nah, ini hasilnya bos. Ini video tadi pagi ya bos ya, saya review malam ini. Ini udah agak ngantuk ya, hampir jam 10:30. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nah, nanti akan blobor-blobor biasanya kalau teman-teman yang baru belajar itu. Kalau blobor itu berarti tintanya terlalu encer. Kemudian kalau sering mampet itu banyak faktor ya. Salah satunya adalah tintanya terlalu kental, jadi sekali digesut, 2 kali digesut, sampai 10 kali digesut kok sudah mampet, berarti itu tintanya terlalu kental. Harus diencerkan menggunakan M4 ya, karena ini basisnya plastik. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.